Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan semangat belajar. Saya Adelia Jasmine. Saya Kania Nur Fitriana. Saya Muhammad Firgiawan Yuska. Saya Nasya Noha Putri. Dan saya Suciko dari Alfikari akan berbagi sedikit mengenai competitive landscape changing properties of the internet. Nah, di sini kita akan menjawab 2 pertanyaan yang belum terjawab dari pembahasan bab sebelumnya nih. Pertama, apa sih yang membuat internet menjadi teknologi yang lebih baik daripada teknologi sebelumnya? 2, apakah internet ini benar-benar punya potensi untuk mengubah competitive landscape? Kita akan fokus membahas 10 properti internet yang mempengaruhi modal bisnis dan profitabilitas industri beserta dampaknya terhadap 5C transaksi elektronik. Silahkan mendengarkan penjelasan kami beberapa menit ke depan. Semoga bermanfaat semuanya. Pembahasan pertama kita adalah terkait properti internet. Internet memiliki banyak properti, tetapi ada 10 properti yang stand out dan menjadi ciri khas utama dari internet. Nah, supaya nggak makin penasaran, yuk kita langsung bahas 10 properti internet tersebut. Teman-teman semua pasti sudah familiar dengan layanan bank. Pada layanan bank, bank ini bertindak sebagai medium atau media bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Bank akan mendapatkan uang dari beberapa nasabah yang ingin menabung dan meminjamkan uang tersebut kepada nasabah lain. Nah, ilustrasi ini sama dengan cara kerja internet sebagai teknologi mediasi atau mediating technology. Kehadiran internet mampu untuk menghubungkan pihak-pihak yang saling bergantung ataupun yang ingin bergantung. Contohnya, kamu sedang membutuhkan beberapa pakaian untuk digunakan di hari raya. Sementara itu, penjahit asal Jawa Timur juga memiliki kepentingan menjual hasil pakaian jahitannya. Nah, di sini internet dapat menghubungkan kamu dan penjahit tersebut melalui kehadiran e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dengan adanya internet, kebutuhan kamu dan penawaran dari penjahit dapat dipertemukan dengan baik. Pernah nggak sih kamu membayangkan dunia itu membesar ataupun mengecil? Nah, ternyata bukan nggak mungkin loh kalau misalnya kehadiran internet itu bisa membuat dunia seakan itu membesar ataupun mengecil. Tentunya bukan secara harfiah. Ini adalah salah satu properti internet yaitu universal. Nah, gimana sih internet bisa dikatakan seakan memperluas dunia? Kehadiran internet membuat kita mampu untuk mengetahui apapun yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk mendapatkan produk yang tersedia di belahan dunia manapun. Contohnya, seorang musisi atau idol dari Korea Selatan, dia dapat membuat musiknya tersedia di seluruh dunia dengan mempostingnya ke World Wide Web atau sharing platform seperti YouTube, Spotify, dan SoundCloud. Kita dapat dengan mudah mendengarkan ataupun membeli musiknya secara online meski kita jauh berada di Indonesia. Contohnya seorang musisi. Nah, gak hanya itu, kehadiran internet juga mampu seakan memperkecil dunia. Contohnya, seperti beberapa di antara kita yang bekerja di perusahaan luar negeri tetapi berdomisili di Indonesia. Jadi dunia terasa kecil sekali ya teman-teman. Kita dapat bekerja secara daring meski. Teman-teman pernah nggak sih melihat proses pelelangan suatu barang? Ketika banyak orang hadir pada pelelangan dan mengajukan harga setinggi-tingginya untuk suatu barang, kita bisa tahu bahwa barang tersebut sangatlah berharga. Hal tersebut terlihat karena banyak orang menginginkan dan memanfaatkan lelang barang tersebut. Nah, cara kerja ini mirip dengan properti internet yang keempat, yaitu eksternalitas jaringan. Sebuah teknologi atau produk dikatakan menunjukkan eksternalitas jaringan ketika menjadi lebih berharga bagi pengguna karena lebih banyak orang yang memanfaatkannya. Jadi semakin banyak orang yang terhubung ke internet, semakin berharga jaringan internet. Kamu pernah nggak sih membeli tiket pesawat atau kereta api untuk liburan atau mudik melalui platform-platform ini? Nah, pengalaman kamu itu adalah contoh dari properti internet yang keempat, yaitu sebagai saluran distribusi. Internet ini juga bisa bertindak sebagai saluran distribusi untuk produk yang sebagian besar berupa informasi, software, musik,
video, informasi, tiket maskapai penerbangan, ataupun pertunjukan, layanan perantara, perusahaan asuransi, hingga data penelitian. Semuanya bisa didistribusikan melalui internet. Dengan adanya internet, kita nggak perlu lagi untuk mengantri, membeli tiket penerbangan, karena tiket penerbangan juga dapat didistribusikan kepada kita selaku pelanggan melalui platform-platform internet. Nah, selain mampu untuk seakan memperbesar dan memperkecil dunia, ternyata internet ini juga mampu memoderasi waktu, yaitu kemampuan untuk mengecilkan dan memperbesar waktu. Nah, inilah properti internet yang kelima. Contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya kehadiran internet ini tentu bisa menghemat waktu kamu untuk menemukan informasi terkait produk kecantikan terbaru yang baru launching di luar negeri, misalnya Jerman maupun Inggris. Teman-teman dapat dengan mudah melihat informasi dari harga maupun kandungan tanpa perlu mengunjungi outlet produk tersebut yang ada di Jerman maupun di Inggris. Hanya dengan sekali klik, kamu sudah dapat mendapatkan informasi tersebut. Jadi sangat menghemat dan memperkecil waktu kamu. Tapi di sisi lain, internet ini juga dapat dikatakan memperluas atau memperbesar waktu. Contohnya, bagi pelanggan yang mungkin gak bisa menghadiri lelang mobil yang diadakan dari jam 12 sampai jam 15 sore. Tapi pelanggan ini bisa menemukan materi dari lelang tersebut di internet 24 jam, 24/7 kepada siapapun dan dimanapun dari belahan dunia manapun. Teman-teman, kalian pernah nggak sih saat kalian butuh sesuatu nih dan harus beli banget dalam waktu dekat, tapi kok susah banget ya dapat informasi tentang barang yang kita butuhkan itu? Nih, misalnya kita lagi butuh koper untuk traveling pada saat liburan semester nanti. Nah, pasti kita pengen tahu kan berapa sih normalnya harga koper di pasaran, kualitasnya gimana? Penasaran deh sama ulasan orang-orang yang udah pernah pakai kopernya? Atau ada nggak sih koper yang kualitasnya bagus tapi harganya juga bisa murah karena lagi ada diskon? Nah, untungnya sekarang kekhawatiran itu bisa terjawab karena adanya internet. Dengan terhubungnya kita melalui internet, seluruh informasi dapat dengan mudah kita akses, baik melalui search engine atau aplikasi lainnya. Seperti pada kasus koper tadi, dengan adanya internet, bahkan kita dapat membandingkan harga dan kualitas koper dalam waktu singkat. Hal ini tentu membantu kita kan dalam membuat keputusan pembelian yang terbaik. Nah, maka dari itu, kalian pasti setuju kan kalau internet sudah membantu kita dalam menemukan informasi dengan mudah. Maka internet itu merupakan dapat kita sebut sebagai information asymmetry shrinker, atau internet telah mengurangi informasi yang asimetris. Guys, kalian pernah gak sih habis lihat-lihat barang di Shopee, Tokopedia, atau e-commerce lainnya? Terus pas lagi searching di Google, keluarnya iklan barang-barang itu lagi yang sering kita lihat. Misalnya nih, kita lagi sering lihat baju tidur di e-commerce. Pas kita lagi pakai Google buat searching tugas-tugas kuliah, banyak iklan-iklan baju tidur yang bermunculan, bahkan persis dengan yang sering kita lihat di e-commerce itu. Terus jadi keinget dan akhirnya malah belanja deh. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal itu, berarti kamu pernah merasakan teknologi artificial intelligence yang merupakan manfaat dari adanya internet. Kalau kamu sedang mengalami itu, berarti internet sedang memanfaatkan data-datamu untuk memberi pengalaman virtual khusus buat kamu, atau istilahnya personalized service. Nah, jadi bisa dibilang kan internet mampu memberi kapasitas virtual yang tidak terbatas buat kita sebagai penggunanya, atau disebut sebagai infinite virtual capacity. Oke, sekarang aku mau ngajak teman-teman buat ingat-ingat masa lalu kita nih. Ingat gak sih guys, dulu tuh kita kalau mau dengerin lagu kesukaan kita atau lagu yang lagi ngetren, kita harus pergi dulu beli kaset, CD, atau kalau mau film, kita minjem di rental DVD buat nonton film terbaru di rumah. Bayangin deh guys, berarti dulu tuh kita harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mendapatkan kesenangan dengerin lagu dan nonton film dari rumah. Coba deh lihat di sekeliling kita, karena sekarang sudah ada internet, kita bisa dengerin lagu hanya dari aplikasi seperti Spotify dan berbagai aplikasi lainnya.
Nonton film juga, kita bisa mengakses YouTube kapanpun atau berlangganan Netflix dan berbagai pilihan aplikasi lainnya dengan mudah. Semua dapat kita lakukan dalam waktu singkat tanpa harus keluar rumah dan biaya. Nah, dari pengalaman ini, kita bisa menyimpulkan bahwa internet ternyata telah memberi kemudahan dengan standar biaya yang murah loh. Wah, jangan lupa kita bersyukur ya guys, thanks to internet. Oke, selanjutnya aku mau ngajak teman-teman ingat-ingat lagi nih, kalau kita lagi bikin tugas presentasi, video, atau tugas-tugas lainnya yang membutuhkan kreativitas kita. Kalau bahas itu pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya website, Canva, Google Slides, iMovie, Stop Motion, dan aplikasi sejenis lainnya. Nah, kalian sadar gak sih sebenarnya website dan aplikasi itu sudah berperan mempersingkat waktu dan usaha kita sehingga kita bisa lebih mengeksplor kreativitas kita dan hasilnya tugas kita pun bisa lebih maksimal. Website dan aplikasi itu pastinya tidak akan ada tanpa adanya internet. Jadi, bisa kita simpulkan nih bahwa internet ternyata telah berhasil memsimplifikasi hal-hal rumit sehingga bisa mendorong penggunanya agar dapat lebih bekerja dengan kreatif. Dalam hal ini kita dapat menyebutkannya sebagai creative destroyer. Teman-teman, di sini ada nggak sih kalian yang punya pengalaman berjualan? Sekarang pasti kalian udah tahu juga kan, ternyata banyak loh orang-orang yang jualan tanpa punya toko fisiknya. Jadi mereka hanya mengandalkan sosial media untuk berjualan secara online. Atau kalian pernah nggak sih dengar istilah cloud kitchen? Seperti Grab Kitchen, Henry, Everplate, Kita Kitchen, Teleport, dan lain-lain. Nah, jadi cloud kitchen itu adalah cara berjualan makanan tanpa punya restoran, melainkan hanya dapur di rumah biasa aja. Mereka sangat mengandalkan jasa kurir instan dan sosial media dalam proses bisnisnya. Melihat fenomena ini, pernah terbesit gak sih di pikiran kalian? Sebenarnya mengapa ya mereka memilih berbisnis dengan cara seperti itu? Nah, pada dasarnya mereka bertujuan meminimalkan biaya produksi dengan memanfaatkan internet secara positif. Tanpa adanya toko fisik, tentu para pebisnis tidak perlu menyewa tempat khusus yang akan dibebankan pada harga barangnya nanti. Sehingga pada akhirnya harga barang akan semakin tinggi dan kalah bersaing deh. Nah, dengan adanya fenomena ini, kita dapat menyimpulkan bahwa internet telah berperan dalam memangkas biaya transaksi. Maka dari itu, yuk guys, kita manfaatkan internet untuk hal-hal yang positif dan produktif. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di sebuah perusahaan, maka sebuah perusahaan harus memahami dan memberikan nilai kepada pelanggan dengan meningkatkan kinerjanya yang didasari oleh kegiatan pertukaran informasi. Kegiatan pertukaran informasi tersebut terbagi menjadi 5 yang dapat disebut 5C, yaitu Coordination, Commerce, Community, Content, dan Communication. Properties of Internet yang dijelaskan sebelumnya dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan 5C ini. Kegiatan yang pertama adalah Coordination. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan kegiatan pada satuan yang terpisah dalam sebuah organisasi sehingga menjadi satu tujuan yang lebih efisien dan efektif. Setiap perusahaan memerlukan koordinasi untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya koordinasi, maka para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan pekerja yang lain sehingga aktivitas perusahaan lebih lancar. Tanpa adanya koordinasi ini, sebuah aktivitas perusahaan dapat menjadi berantakan sehingga koordinasi merupakan hal yang integral untuk dilakukan di perusahaan. Kemudian, bagaimana cara internet memberikan dampak terhadap koordinasi tersebut? Internet memberikan akses bagi para pekerja untuk bertemu tanpa harus bertatap mata. Dengan adanya internet, sebuah rapat dapat dilakukan tanpa harus bertatap mata sehingga menghemat waktu dan biaya. Internet juga dapat membantu memonitor aktivitas perusahaan tanpa harus tatap mata melalui telepon ataupun CCTV. Adapun contoh hal yang dapat membantu kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui internet adalah aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan Skype, serta lain-lain. Dengan adanya aplikasi tersebut, kegiatan koordinasi dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Kegiatan yang kedua adalah commerce. Commerce atau yang disebut e-commerce di internet adalah sebuah aktivitas pemasaran dan jual beli yang dilakukan di internet.
Jika langsung to the point, maka keuntungan yang diberikan internet kepada aktivitas e-commerce adalah sifat universalitasnya yang dimana semua orang tidak dapat terjangkau dan dapat mengakses e-commerce dengan mudah. Keuntungan lain dari internet terhadap e-commerce adalah kemudahan akan model-model bisnis yang dijalankan. Model-model bisnis tersebut seperti B2B, B2C, dan C2C yang dapat terjadi di satu tempat di internet sehingga bisnis tersebut dapat mudah untuk dijalankan. Contoh dari bisnis B2B di internet adalah busy.co.id yang merupakan startup logistik yang membantu mendistribusikan barang-barang yang dijual di perusahaan. Contoh dari bisnis B2C adalah lazada.co.id yang menjual barang-barang dari mallnya kepada konsumen secara langsung. Dan terakhir, contoh dari C2C adalah Tokopedia yang dimana konsumen dapat menjual barangnya ke konsumen lain sehingga mereka mendapat keuntungan tersendiri. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasya. Nah, impact of the internet on the 5C selanjutnya adalah community, di mana internet bisa menjadi fasilitator dalam masyarakat atau penggunanya untuk menjalin suatu community. Karena kita udah nggak asing lagi ya, internet itu bisa buat kita membangun community, seperti contohnya community penggemar pesepeda, atau bahkan community yang sebenarnya orang-orangnya juga kita nggak pernah ketemu, tapi kita bisa menjalin community itu melalui internet. Contohnya kayak penggemar K-pop, penggemar musik, nah itu bisa melalui internet buat bisa menjalin community-nya. Nah, konten, di mana internet menghasilkan konten seperti film, foto, video, berita yang kita bisa akses tiap hari dan sekarang udah benar-benar happening. Kayak contohnya Netflix merupakan salah satu platform film atau series gitu yang bisa kita tonton setiap saat. Hanya kita perlu subscribe. Nah, internet tuh merupakan salah satu fasilitator yang dimana bisa bikin Netflix sampai sekarang ini. Mysterious looking. Settle in for this. Yeah. Sometimes the best choice is not to choose. I'm sorry that I'm so sensitive. I'm an empath. A lot of people use that these days, and I know that it's BS, but I truly am. Dan yang selanjutnya adalah communication, di mana internet tuh bisa ngebantu kita buat berkomunikasi sama orang lain melalui internet. Contohnya internet tuh bisa memfasilitasi untuk menggunakan WhatsApp, Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Yang dimana internet ini sangat berfungsi banget nih buat kita berkomunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, internet itu memang benar-benar sangat membantu kita buat kita berkehidupan sehari-hari. Dan berikut ini merupakan fitur dari WhatsApp, di mana pada di WhatsApp kita bisa nih buat berkomunikasi dengan grup chat yang bisa memudahkan kita buat berkomunikasi dengan lebih banyak orang lagi. Nah, internet itu juga memiliki dampak baik loh buat para industri atau perusahaan. Oleh karena itu, implication for industry, di mana internet itu bisa memfasilitasi perusahaan buat bisa berkembang lebih baik lagi. Kadang dulu biasanya perusahaan menjual produk secara langsung atau offline. Sekarang dengan adanya internet, kita bisa nih ngejual beli produk atau memasarkan produk kita melalui online. Nah, itu salah satu impact dari internet yang bisa digunain buat para perusahaan berkembang. Perusahaan juga bisa nih buat menggunakan platform sosial media WhatsApp untuk memasarkan produknya dan juga menjual produknya dengan fitur WhatsApp for Business, sehingga para perusahaan bisa nih menjualkan produknya lewat WhatsApp. Kita selanjutnya adalah limitation of transaction over the internet, atau bahasa Indonesianya adalah keterbatasan transaksi melalui internet. Dari pembahasan ini terdapat dua macam keterbatasan transaksi melalui internet. Yang pertama adalah tacit knowledge. Kalian tahu nggak sih apa itu tacit knowledge? Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pemikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang tersebut. Dan biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan, dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Karena pengetahuan tersebut masih berada di dalam pikiran seseorang,
maka dari itu sulit untuk dipahami oleh orang lain. Dan pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena yaitu tadi pengetahuan ini masih terdapat di dalam pemikiran seseorang. Dan pengetahuan ini dapat diperoleh sebagian besar melalui pengalaman pribadi dengan belajar atau dengan melakukannya sendiri. Pengetahuan tacit sendiri sering tertanam dalam rutinitas organisasi atau tindakan individu. Dan karena itulah sangat sulit untuk ditiru. Maka dari itu pengetahuan tacit ini menjadi sulit diaplikasikan melalui internet karena pada dasarnya pengetahuan ini dapat ditransfer secara efektif melalui tatap muka secara langsung atau face to face. Keterbatasan transaksi melalui internet yang kedua adalah people atau manusia dan organisasinya. Kenapa sih people? Karena secerdas apapun seseorang, mereka masih memiliki keterbatasan secara kognitif. Karena manusia dan organisasi yang terbatas secara kognitif, mereka mungkin tidak dapat mengkodekan pengetahuan mereka ke dalam bentuk yang dapat diterjemahkan melalui internet. Nih ya, contohnya itu misalkan, seseorang tidak dapat menggambarkan bau mobil yang baru kepada orang lain atau orang yang mau membeli mobil tersebut dan memberi mereka sensasi yang akan mereka dapatkan jika mereka itu datang sendiri dan merasakannya sendiri gitu. Dengan demikian, pengetahuan tacit dan keterbatasan kognitif individu ini membuat sulit untuk melakukan beberapa transaksi melalui internet. Kemajuan teknologi seperti realitas virtualisasi dapat membantu menghilangkan beberapa keterbatasan ini, walaupun memang tidak membantu untuk menghilangkan keterbatasan ini, tapi bisa membantunya. Karena bagaimanapun, ketika sebuah perusahaan mengembangkan model dan strategi bisnisnya, penting untuk memahami beberapa keterbatasan internet, supaya keterbatasan tersebut bisa ditanggulangi atau minimal dikurangi resikonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah! Kelompok 3 pamit undur diri.